Halo men, salam damai, abadi, adil, makmur, sentosa. Gimana men, kabarnya? Sehat? Kali ini saya akan review sushi minimarket yang ada di Jepang. Oke? Ini dia sushinya. Ini sushi minimarket yang ada di Jepang. Ini sushi asli gitu. Jadi sushi ini tidak hanya dijual di restoran-restoran sushi, karena ini makanan tradisional. Jadi ya kayak di supermarket, di minimarket itu semua tersedia sushi, karena ini makanan tradisional Naruto, tradisional. Ini masih ada wrappingannya men. Ini wrappingannya mungkin ya lumayan rapi gitu kan, higienis gitu, jadi supaya kebersihannya bisa terjaga dari makanan ini. Dan harganya juga dari makanan ini tuh kisaran segini. Ini harga normalnya tuh, ini harga normalnya itu 278 yen. Jadi kalau misalkan plus pajak itu kisaran 300 yen. 300 yen kalau misalkan dikursin sekarang nggak tahu berapa gitu kan, tinggal dicek aja kursnya sekarang lagi berapa gitu. Di sini aman, ini komposisinya bagi non muslim juga aman, no baby, no babi. Dan di sini juga isinya banyak nih. Ini isinya itu yang 300 yen itu isinya cuma 5 biji. 5 biji itu ya 300 yen. Jadi kalau pengen lebih ya mungkin lebih dari 300 yen gitu. Oke, ayo kita langsung buka aja. Gue udah lapar nih, nggak sabar gue, dari pagi belum makan loh. Oke men, ini ada sumpitnya. Oh, hashi namanya, hashi. Bahasa Jepangnya hashi. Oke, kita buka dulu sushinya. Kita buka dulu wrappingannya. Sementara sampahnya taruh di sini dulu. Gue jangan sampai ninggalin kamera. Oke, kalau sudah susinya sudah dibuka, wrappingannya, kita buka sumpitnya ini.
sempit. Tidak lupa juga ada tusuk giginya nih. Ini mungkin barangkali yang habis makan itu suka nyelip-nyelip gitu kan, habis makan daging atau apa kan. Biasanya kan habis makan daging sampean-sampean pada pamer gitu. Pamer gigi. Oh iya, kita langsung aja. Ada apa di dalamnya ini? Ya sushi tentu, tapi di dalam sushinya ini ada varian apa aja gitu kan. Oke, one, two, three, go. Kita bukanya pelan-pelan men, barangkali platingannya ini rusak. Tara men, ini dia men. Ini sushi yang ada di minimarket yang di Jepang gitu kan, yang di Jepang. 300 yen, isinya 5 biji. Kalian bisa hitung sendiri. 300 yen. Mungkin tinggal dibagi aja, berarti yang satunya itu berapa rupiah gitu. Nah, di dalam susinya ini kan biasanya kan ya dikasih varian gitu kan. Kasih variannya itu ada isian udang, ada isian daging, ada isian ikan gitu kan. Tapi kalau misalkan bagi kalian yang pengen ya sesuai selera sendiri gitu, misalkan isinya pengennya ambon, terus misalkan sambal terasi gitu kan, itu kan lebih selera banget itu kan. Terus rendang itu kan bisa divariasi lagi itu. Sebenarnya kalau misalkan untuk masalah isian ini bagi orang Indonesia juga sebenarnya nggak masalah gitu kan, bisa diisi varian apa aja gitu. Dan kalau misalkan di sini kan kebiasaannya nih ya makanan-makanan mentah kayak gitu kan, makanan setengah mateng kayak gitu, terus no MSG kayak gitu, mungkin untuk masalah MSG atau apa menjaga kesehatan gitu kayak ya, mungkin bisa jadi lah. Oke, ayo kita perlihatkan isinya ada apa aja. Ini di dalamnya di dalam di dalamnya ada ini nih, ada timun, mayones, sama ikan tuna. Ini nih, ada ikan tuna kan, tahu kan? Ini di dalamnya ada ikan tuna, di dalamnya ada eh, kani ini ada kani itu kepiting gitu kan. Ini ada kepiting terus telur, timun. Kalau yang ini timun, ikan tuna plus mayones. Ini juga sama, ternyata yang 300 yen itu cuma 2 varian isi susinya ini, yaitu kepiting rebus sama ini nih, ikan tunanya itu disuir campur sama mayones, terus plus timun. Kalau timun ini nggak ketinggalan nih biasanya kalau misalkan untuk di sushi Jepang kayak gini. Tapi kalau misalkan untuk di restoran itu beda lagi men, susinya bentuknya bukan kayak gini, ada kayak gini, tapi dia lebih condong cuma nasi sama kayak misalkan ikan gitu kan, ikan tuna cuma dikasih cuma nasi sekepal, taruh di atasnya nasinya itu, nasi sekepalnya, jadi nggak berbentuk gulungan kayak gini. Norinya juga, ini rumput lautnya juga kebanyakan kalau misalkan untuk di restoran Jepang ada yang menyediakan ini ya, mungkin ini jenis sushi yang familiar gitu, yang populer. Tapi jenis sushi yang di restorasi biasanya jarang yang dikasih kayak gini. Oke, mari kita makan. Go.
Ini kalau yang misalkan yang apa, mayones plus timun ini sama ikan tuna, rasanya agak asam-asam gimana gitu kan, karena ini kan perpaduan sama mayones gitu, jadi rasanya asam-asam gimana. Terus eh, karena ini sushi yang dijual di minimarket ditaruhnya di pendingin kayak gitu, jadi ya menurut saya kurang fresh karena rasanya ini agak dingin-dingin gimana. Tapi kalau misalkan untuk sushi yang dijual di misalkan di restoran terus di supermarket itu kan fresh banget, itu yang ngedadak bikin gitu biasanya kan, jadi nggak ditaruh di rak pendingin kayak gitu, jadi rasanya nggak terlalu dingin gitu. Ini rasanya terlalu ya ya lumayan dingin gitu. Dan tadi gue lupa, ini di dalamnya tuh ada soyunya nih di dalamnya, kecap asinnya. Kalian ya kalau misalkan untuk orang selain Jepang atau misalkan orang Indonesia ini bisa dikasih aja kecap manis gitu, kecap si Malika gitu. Malika yang dirawat dengan dedikasi itu. Oke. Mungkin bagi kalian yang suka apa namanya itu soyu, kecap asin, ya mungkin bisa ditambahin karena saya nggak terlalu suka dengan kecap asin gitu. Saya sukanya dengan kecap manis gitu kan. Jadi ya saya mau makan tanpa soyu, tanpa kecap asin. Yuk. Dan ini yang ada kaninnya, ada yang ini yang ada kepitingnya itu. Ini ada kepiting, telur, sama timun itu yang kuning-kuning, telurnya itu ya agak kayak telur dadar kayak gitu. Terus yang merahnya itu kepiting rebus setengah matang. Terus timunnya timun mentah, bukan timun rebusan loh. Oke, mari makan. Kalau yang kepiting ini, yang isinya kepiting rebus ini rasanya agak manis mungkin. Karena dari si kepitingnya ini kali ya, daging kepitingnya ini, jadi rasanya agak condong manis. Kalau misalkan yang si ikan tuna ini, yang di dalamnya ikan tuna ini rasanya agak asam gitu kan, mungkin karena perpaduan dengan mayones gitu, jadi rasanya eh, lumayan dominan asam gitu kan. hmm. Hmm. So, gue lupa, ini berasnya nih, berasnya biasanya tuh ya mungkin dibikin dengan beras Jepang, tapi dominannya dengan beras ketan men. Kalau di Indonesia gitu ketan putih, bukan beras ketan hitam gitu. Lumayan mahal sih ketan ini, beras ini nih, beras Jepang yang khusus buat sushi gitu, lumayan mahal. Tapi kalau misalkan pakai beras yang kayak biasa, kalau misalkan pas digulungnya itu dia ini loh, maunya ambur-ambur kayak gitu loh. Beda sama beras ketan kan. Beras ketan kan kalau misalkan ini kan agak agak melekat kayak gitu, kalau misalkan digulung nggak mudah lepas lah, maksudnya lah ininya, si gulungannya ini jadi lengket kayak gitu. Kalau misalkan untuk beras yang biasa ya mungkin nggak terlalu lengket kayak gitu, apalagi beras raskin tuh.
yang dikasih ke rakyat sembarangan itu tuh. Parah lu. Hmm. Karena ini makanan tradisional Jepang, jadi dimanapun tersedia. Ya, kayak contohnya kalau misalnya di Indonesia itu kan makanan ciri khas tradisional itu biasanya selain nasi uduk, nasi kuning gitu kan untuk sarapan biasanya. Kalau ini juga sebenarnya untuk sarapan gitu, untuk misalkan makan siang atau misalkan sarapan pagi juga bisa. Tapi kalau di Indonesia kan identiknya dengan nasi kuning, nasi uduk. Paling kalau misalkan nasi kuning sama nasi uduk mah dijualnya di pagi hari gitu. Ya, kayak nasi kuning sama nasi uduk juga sebenarnya bisa masuk ke minimarket kayak gitu, yang penting memenuhi standar untuk penjualan di minimarket atau supermarket. Ya kalau misalnya di Indonesia gitu, gorengan pun bisa sebenarnya. Di sini pun ada, nanti gue mau review deh gorengan yang di sini yang dijual di supermarket gitu. Hmm. Hmm. Misalnya, biasanya sih kalau misalkan ini tuh biasanya ada wasabinya gitu kan di dalamnya. Mungkin hanya bungkusan-bungkusan tertentu yang dikasih wasabi. Tahu wasabi kan ciri khas dari ekstra pedasnya Jepang gitu, dari tanaman wasabi gitu yang ada di Jepang. Hmm. Dan oh, gue nungguin ya habis dulu aja gue ngomong. Terus sebenarnya sih terus sebenarnya sih kalau untuk makan sushi sebenarnya ada tata caranya itu menurut tradisional Jepang itu sebenarnya. Biasanya sih kalau misalkan mengikuti tata cara makan sushi itu sebenarnya, jadi kayak misalkan si ini tuh dicelupinnya gini, atau misalkan pertama misalkan kalau misalkan mau dikasih wasabi gitu kan, kalau misalkan mau dikasih wasabi ini biasanya ambil wasabinya, jadi jangan si susinya dicelupin ke wasabi, jadi ambil wasabinya taruh di atas. Kalau misalkan mau dicelupin ke soyu kecap asin, jadi betulnya gini men, jadi agak agak ini loh, jadi kayak gini nih betulnya. Kalau misalnya ya andai kata ini yang di sebelah sini soyu gitu kan, jadi tempelinnya gini, bukan gini, bukan. Kalau gini kan nanduk gitu kan, nanduk bahasa apa nih. Jadi kalau kalau misalkan kayak gini kurang kurang ini ininya gini nih biasanya sih, di bolak balik gitu ini terus gini biasanya. Nah, makan gua belum makan. Hmm.
ini yang ikan tuna ini ikan tuna plus mayones sama chili atau timun, rasanya agak sedikit asam gitu, beda sama yang si kepiting ini nih, kepiting rebus. Kalau kepiting rebus ini rasanya agak manis kayak gitu, jadi ya sesuai gitu perpaduan asam manis kayak gitu kan. Cuma kalau misalkan dikasih sambal terasi itu lebih mantap. Kasih sambal terasi itu lebih mantap tuh. Yen 5 biji mahal. Hmm. Gue di sini makannya sedikit agak jaim karena mau ditonton miliaran orang di dunia, jadi gue makanya ya jaim dikit lah, nggak baru kayak gitu. Nggak kalian ya, nggak kayak kalian gitu. Kalau makan di dapur kakinya itu di atas gitu kan, di atas meja atau biasanya kakinya nongkrong gitu, kayak makan di warteg. Ya mungkin itu untuk menambah selera nafsu makan, jadi kaki dinaikin ke atas. ini si kani itu bahasa Indonesianya kepiting, bahasa Jepangnya kani gitu. Ini yang merah-merah ini nih, yang merah. Kalau kyuri itu bahasa Jepangnya, bahasa Indonesianya itu timun, tapi bahasa Jepangnya kyuri. Sama plus telur. Kalau telurnya itu bahasa Jepangnya itu tamago. Gue sedikit ada energi untuk ngomong. Kalau mau ngomong sebenarnya sushi yang isinya kepiting tadi itu agak baunya itu agak sedikit amis gitu, mungkin itu efek dari si kepiting itu tuh, si kani. Dan ini yang terakhir,
Yang terakhir ini isinya ikan tuna, suwir ikan tuna plus mayones plus timun cute. Yang terakhir gue sama sendawa, sorry men, nggak sopan gue. Lima biji udah kelar, udah habis 300 yen. Lumayan bahan ya. Itu standar harga sarapan di sini tuh kisaran ya 300 yen, 500 yen gitu, 50.000 atau 30.000. Dan mungkin bagi yang habis makan, yang suka menggunakan tusuk gigi, bisa, ini recommended banget karena ada tusuk giginya ini nih. Tusuk giginya nggak pakai sapu lidi. Ya, gitu aja video kali ini dari gue. Oke men, salam damai, abadi, adil, makmur, sentosa.